Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sobat Integritas dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ngobrol Perihal Integritas atau Podcast Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kali ini, pagi ini, kami sudah bersama orang-orang keren, ya kan? Ini teman-teman saya juga ini. Kami kenalkan dulu ya. Yang pertama adalah Mas Aista yang pakai baju batik lengan panjang. Beliau adalah dosen USM, dosen Undip, dan sedang menempuh S3 di Ilmu Hukum Undip. Betul Mas Aista? Betul sekali. Iya, ini pakar hukum. Dan sebelahnya juga, ini juga pakar hukum juga, dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Nah, beliau namanya Mas Anto. Ya, Mas Anto. Sebagai apa Mas Anto di Inspektorat? Sebagai pemeriksa. Sebagai pemeriksa. Sebagai P2PD ya? Ya. P2PD. Nah, kali ini tema kita di sesi ini adalah tentang integritas. Oke? Nah, ngomong-ngomong nih tentang integritas nih Mas Aista ya. Mas Aista ini kan sebagai generasi muda juga, sebagai praktisi hukum, sebagai akademisi hukum. Integritas itu apa Mas Aista? Menurut Mas Aista? Jadi integritas itu adalah kesesuaian antara apa yang dipikirkan, apa yang diomongkan, apa yang dilakukan sesuai dengan standar nilai. Standar nilai apa? Standar nilai 9 nilai pas. Ini mulai dari jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Semuanya dimiliki dalam satu integritas ini. Oke, jadi kata kuncinya bisa disederhanakan konsistensi, kira-kira begitu ya, betul saya. Konsistensi gitu ya. Oke, nah kenapa sih integritas ini menjadi sesuatu yang penting di tengah kondisi kehidupan masyarakat bernegara saat ini, Mas? Penting karena orang pintar secara akademik, secara skill maupun secara kemampuan intelijen itu sangat banyak, tetapi kita butuh orang yang pintar dalam hal dia komitmen integritas, khususnya nilai ini dalam adalah jujur, karena untuk membangun sebuah negara, pelaksanaan fungsi-fungsi negara butuh tidak hanya orang yang pintar, tapi orang yang jujur, sehingga amanah yang diberikan kepada para pemanggilan itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan amanah dari undang-undang. Wis, mantap ya. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Mas Aisa nih, kira-kira apakah kondisi sekarang ini terjadi krisis integritas di tengah masyarakat? Atau seperti apa nih? Kamu janjinya seperti apa kan gitu? Seperti apa Mas? Melihat masyarakat sekarang, integritas itu harganya sangat murah. Kalau melihat di lapangan, melihat Kurang kayak beras ya Mas? Oh, beras mahal ya? Oh iya, oke. suara itu saya lihat bisa dibeli dengan uang murah, akan tetapi ketika melihat integritas kepemimpinannya orangnya seperti apa, kemudian orang nomor sekian, mereka ingin yang penting dapat uang, maka pimpinannya seperti apa, tidak aman seperti apa, itu nomor sekian. Kan tapi sekarang sudah ada peningkatan karena beberapa kepegawaian itu ataupun seleksi baik pemerintahan atau swasta, integritas menjadi nilai utama dalam proses penyeleksian. Nah, apakah kalau begitu perilaku korupsi yang akhir-akhir ini banyak terjadi ya, apakah itu juga bagian bentuk dari krisis integritas yang tadi dijelaskan? Betul sekali, korupsi terjadi karena orang itu kan ada kesempatan, salah satunya orang mumpung jabat nih, mumpung jadi punya kesempatan jabat, orang jadi integritas yang dulunya konsisten ternyata sebenarnya inkonsisten. Dulu waktu seleksi, waktu menjabat konsisten, sekarang enggak. Dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut oknum, sehingga integritasnya dikesampingkan demi mendapatkan kekayaan Oke, padahal kalau
banyak pejabat tuh Mas, kalau atau orang-orang lah ya, orang-orang itu kan banyak mengatakan bahwa saya tidak korupsi gitu kan, saya tidak korupsi, tapi ternyata dia korupsi juga gitu kan. Ini kan banyak masyarakat yang apa, yang kecewa gitu ya, atau kok gitu sih gitu kan, agak lain gitu Mas, agak lain kayak seluruh film. agak lain kayak seluruh film ya. Jadi itu pentingnya integritas, padahal integritas itu juga dimiliki oleh para pendahulu bangsa itu ya Mas ya. Pasti. Berarti teladan integritas itu sudah ada Mas, sejak dulu. Teladan itu banyak, mulai zaman dulu itu Prof. Pak Muhammad Hatta, Soekarno, sampai dulu yang terkenal itu Jaksa Agung juga, dia nggak mau diisikan bensinnya oleh seorang, tapi dia karena sudah negara ya menggunakan anggaran negara, sehingga bahkan bensinnya itu disedot kembali demi isinya diisi dengan uang negara seperti itu. Oke, nah berkenaan dengan obrolan yang barusan ini, kita punya sosial eksperimen nih Mas. Nah, teman-teman sekalian, para penikmat YouTube, dimanapun Anda berada, kita punya sosial eksperimen nih. Kita saksikan sosial eksperimen berikut ini. Asking Random People with Inspektorat Jateng. Halo Mbak, boleh minta waktunya sebentar nggak ya? Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Evan, saya Season, saya Alicia, Syarul. aku Vidya, Eka. Lembaga pengawasan. Inspektur tuh kayak lebih mencari tahu gitu nggak sih? Korupsi, suap, dan gratifikasi itu sama atau beda? Sama, beda nama aja. Kurang lebih sama sih Mbak, konteksnya hanya beda namanya aja paling. Kalau korupsi itu lebih kayak hampir sama. Iya. Kasus korupsi di Indonesia yang Mbak tahu apa? Kasus korupsi penggelapan dana rakyat sih ya. Korupsi sebenarnya banyak sih ya sebenarnya kasusnya, cuma nggak banyak di up aja. Korupsi yang simple nih kayak kita misalkan yang berjalan kayak proyek-proyek pemerintah itu kan banyak yang masak ya, karena kan uangnya nggak ada juga gitu. Uang ada terus tapi proyek nggak jadi gitu. Nah itu kan paling pasti kan ada beberapa yang dikorupsi karena uangnya, makanya nggak jadi proyeknya sih. Verdi Sambo, Chandro, ya Senin Pol. Kurang tahu sih Kak, saya nggak ngikutin politik. Mengatasi korupsi di Indonesia itu gimana? Itu tentang kesadaran diri sendiri atas tidak mengkepentingkan kepentingan diri sendiri. Cara ngatasinya kesadaran diri guys. Tetap balik ke orangnya masing-masing sih ya. Kayak misalnya kita kan punya iman juga, kita punya mindset juga. Kalau emang dia orangnya jujur, hatinya baik, atau dia punya iman, pasti kan takut sama Tuhan juga, pasti nggak akan lakuin kayak gitu. Hukum mati sih, dikasih hukuman berat juga. Dikasih hukuman berat kayak misalnya di Jepang itu kan dikucilkan dari masyarakat. 1 sampai 10, korupsi di Indonesia itu berapa ratingnya? 8,5. 8. Kalau 9. 8,5. 8. Korupsi 100 sih, nggak sampai 10. Karena itu udah yang kayak udah apa ya, bukan hal yang tabu ya masalah korupsi kan. Korupsi ya paling atas 10 lah. Kalau bisa lebih sih Mbak. Nah, itu tadi sosial eksperimen kita nih. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, bagaimana ya kenyataan, fakta yang kami temukan. Meskipun ini bukan gambaran gitu ya, bukan sampel dari sebuah sebuah komunitas atau sebuah populasi, tidak. Nah, gimana nih menurut Mas Anto nih, anak-anak muda tadi yang ditanyain, ada yang di mall, ada yang di mana itu, seperti itu tuh kira-kira gimana Mas Anto? 8 nih Mas Isan. Kalau nilai korupsi 8 itu terlalu bagus. Karena fakta metode ilmiah dunia, nilai korupsi kita kan terakhir 34. Iya lah, Ya. kalau itu masalah ya. Dulu 440, Ah, 3 jadi 100. Berarti harusnya 3. Nah, itu fakta. Itu udah riset yang menyakitkan apa belum publisitas dan sebagainya. Jadi ya bikin Indonesia juga nggak tahu dari angka 3 itu. Nah, mungkin rakyat memang pertama jadi komentar para pelajar maghrib itu memang kurang tidak tahu kondisi ini. Memang kita nilainya tadi ya 3 gitu. Nah, yang diangkat di publik kan memang hanya seperangkat karena kapasitas kemampuan penegak hukum kan terbatas. Aslinya sebenarnya mungkin Indonesia lebih banyak lagi. Nah, itulah makanya memang butuh
self-talk dari diri sendiri untuk menerapkan anti korupsi itu. Nah, tadi juga banyak yang belum tahu bedanya. Ya, boleh lah. Tapi sebenarnya perlu tahu juga. Tadi korupsi, gratifikasi, sudah kepentingan, suap itu banyak kita tahu menyamakan. Iya. Sebenarnya itu satu jenis, satu ini. Cuma kan kalau kita tahu itu penting. Pertama jelas, kita tahu awalnya adalah gratifikasi. Ketika kita gratifikasi adalah satu pihak tanpa adanya janji gitu kan. Hal itulah yang sebenarnya dari level terkecil itu harus ditegak. Jadi semua koruptor itu, saya dulu nggak ada mantan lawyer juga, CSN, itu pasti para koruptor itu sudah biasa melakukan suap pasti, suap menjawab itu. Apalagi gratifikasi itu pasti. Jadi ketika kita bisa menjaga gratifikasi dengan baik, misalnya kita akan terjaga naik ke level yang lebih berat, lebih tinggi. Karena kita manusia kan kadang kalau kita lalai loh, kalau sudah semakin kita inilah nggak apa-apa, tidak apa-apa lah, semua sedikit Toleran ya. toleran, lama-lama nanti lupa kita. Terus ketika kita Lama-lama enak juga ya. Dapat ini enak apa. juga, akhirnya timbul dari kebenaran. Kebenaran. Akhirnya di sana. Betul sekali ya Mas. Itu memang fakta ya. Jadi sayangnya kondisinya masih seperti itu, sehingga ini menjadi apa ya, keresahan kita bersama ya. Keresahan kita bersama ya. Nah, generasi muda kenapa bisa seperti ini sih Mas Aista nih? Kalau Mas Aista lihat, Generasi muda ini biasanya mereka pesimis. apa terlalu kebanyakan apa hura-hura atau goyah-goyah gitu atau gimana Mas Aista ini? Mungkin mereka lebih gampang menerima kenikmatan. Biasanya itu mereka ini ketika jarang untuk menunda kenikmatan. Kalau orang dulu tuh berkabar kalau mendapatkan sesuatu. Nah, sekarang ini cepet. Jadi seorang punya instan. Orang inginnya kayak instan dan lain sebagainya, sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang harusnya dipegang. Oh gitu. Baik, generasi instan, ya kan? Instan. Instan dia tidak tahu sejarah, tidak tahu apa, tidak kritis begitu ya, sehingga pokoknya seneng-seneng gitu ya, instan cepat gitu ya. Aduh, ini sudah menjadi PR bersama. Baik, teman-teman sekalian, para penonton YouTube program podcast Inspektorat Jawa Tengah ini, kita kembali lagi. Itu tadi sosial eksperimen aja ya teman-teman ya, itu gambaran aja. Semoga mayoritas tidak seperti itu. Oke, Mas Anto, ini kalau ngomongin inspektorat nih Mas Anto nih, Mas Anto dari inspektorat ini kan sebenarnya punya apa? Punya program ya Mas Anto ya, punya upaya. Ada nggak sih upaya dari inspektorat ini untuk mengatasi atau mengedukasi misalnya atau mencegah perilaku suap, korupsi, verifikasi itu gimana? Nah, upaya jelas sangat banyak. Pertama dari yang ini ya mendorong para pegawai untuk ikut penyuluhan anti korupsi KPK. Jadi orang-orang berintegritas tadi mencoba menularkan semangat integritasnya. Jadi orang baik itu harus berkumpul dan berjamaah menyebarkan semangat itu adalah penyuluhan anti korupsi. Dan program-program inspektor kan seperti desa anti korupsi yang terbaru sekarang kabupaten anti korupsi itu kan salah satu cara. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi ke SMA Belajar itu. Jadi selain pemeriksaan Ya, yang gitu. sifatnya reguler, rutin, betul. itu kita juga ada kegiatan semacam itu ya Mas. Ya, itu upaya kita laksanakan sama kita memperbaiki segala program yang kita laksanakan. Jadi peran inspektorat ini lebih ke apa nih Mas? Sebagai konsultan atau pengawas atau gimana nih? Ya, sebenarnya kita lebih ke pertama tentu kita ke ini ya pencegahan ya, pemberitahuan orientasi kepada masyarakat. Pembinaan ya? Pembinaan gitu. Tidak dulu ya. Terus ketika ada salah sebelum ke APH belum jauh, kita kan mau perangkat daerah kita kan mencegah ini kamu melenceng cara kerjanya biar tidak jadi penyalahgunaan lebih jauh, kita luruskan lewat teman-teman kita. Tapi kita lebih ke mencegah lah, inilah mencegah biar tidak sakit. Kalau sakit nanti bahaya, penjara sudah penuh soalnya. Betul. Penjara sudah penuh Mas. Kasihan. Ntar kalau masuk sana nggak bisa tempat tidur. Iya. Iya, karena inspektor ini kan bagian update ya, aparat pengawas internal pemerintah. Jadi memang dia deteksi awal, early warning, ya kan, menjadi sistem early warning
dalam sebuah pemerintahan agar tidak sampai terjadi tidak pidana korupsi. Masih seperti itu, Mas? Iya, betul. Seperti itu. Nah, oke, siap. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang di yang sedang nonton YouTube di Inspektorat ini kan tugasnya luar biasa. Nah, kita selalu mengawal, membina dan mengedukasi ya agar kepada semua ya, kepada ASN maupun masyarakat juga ya, Mas ya. Iya. ASN dan masyarakat supaya tidak terjadi korupsi. Nah, kalau untuk meningkatkan integritas tadi gimana Mas caranya dari Inspektorat ini? Meningkatkan seperti apa ya, Mas? Lebih, Jadi bagaimana kalau tadi kita kan dirasa masih dari krisis ya. Gimana nih caranya kita meningkatkan atau menguatkan lagi integritas yang di tengah kondisi masyarakat yang seperti tadi. Yang jelas sebenarnya meneruskan yang program tadi. Banyak masyarakat kita yang tidak tahu apa itu korupsi sebenarnya. Korupsi kan sangat erat dengan integritas. Dari kecil itu sama sekali tidak tahu. Jadi gimana dia mencontek belakang kita, kemudian diberi orang tua untuk membeli barang, kembalian yang kita sakuin, hal seperti itu kan kecil-kecil kalau ya. kecil itu, itulah yang membuat kita curang, culas, akhirnya besar pun menganggap itu hal biasa. Jadi memang dari kecil sebisa mungkin seperti bayi ya, tanpa dosa, kita warnai dulu ini yang betul, ini yang salah. Kebanyakan kita memang kadang kita memahami, coba teman mahasiswa dulu. Saya berasumsi 90% teman mahasiswa di kelas itu mencontek semua kan. Semuanya. Jadi ya wajar ketika jadi pejabat. Ya begitu gitu ya. Memang harus ini Sejak dini ya. sejak dini Sejak dini harus kita berikan apa edukasi ya. edukasi dan benar-benar implementasi sehingga ketika sudah besar sudah menjalankan itu. Jadi mengenalkan dari sedini mungkin sebenarnya itu ya. Mengenalkan tentang bahaya korupsi. Baik korupsi betul. Tentang korupsi gitu ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih Mas Santo. Nah, ini menarik ya teman-teman. Nah, tadi disinggung banyak yang nggak tahu perbedaan suap gratifikasi itu kan kayak sosial eksperimen tadi kan. Nah, sebenarnya perbedaannya nih apa nih Mas Aistan ya? Antara suap, gratifikasi, sama apa tadi? Pemerasan. Kenapa Mas Aistan? Kalau yang paling sederhana gratifikasi itu sebenarnya pemberian, tetapi tidak ada timbal balik langsung. Dia mengharapkan tanam bukti kepada seseorang. Misalnya tiap dia ulang tahun kita kasih sesuatu, tetapi sesuatu itu bukan tanpa adanya timbal balik langsung. Dia berharap besok si yang kita kasih ini karena jabatannya mempermudah kita. Itu pun gratifikasi itu nantinya bisa ditakutkan. Nanti kan biasa saya kasih makanan tiap hari apa itu minta tolong dimudahkan dong sehingga timbul potensi penyalahgunaan wewenang. Nah, masuk ke suap. Kalau suap itu antara pemberi suap dan penerima suap itu sama-sama menghendaki adanya meeting of mind. Ini kamu tak kasih 300 juta tapi kamu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau itu pun melakukan sesuatunya tidak melakukan sesuatunya ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara kalau terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, kalau yang pemerasan, nah ini satunya itu yang diperas itu dia tidak ada sebenarnya tidak ingin diperas, tidak ingin menerima atau berbuat sesuatu, tapi karena adanya pemerasan tadi, paksaan tadi sehingga dia harus melakukan itu. Karena dipaksa ya. Pemerasan itu lebih karena dipaksa ya. Dipaksa baik secara halus maupun dipaksa secara administratif. Siap. Ya. Baik. Itu tadi gratifikasi suap dan pemerasan ya. Jadi kalau gratifikasi tidak ada maksud yang diutarakan secara langsung, kalau suap itu keduanya baik penerima maupun pemberi itu menyetujui atau menyepakati sesuatu, baik itu berupa barang, uang ataupun janji. Kalau yang pemerasan adalah si pemberi ini dipaksa oleh si penerima, ya kan? Si pemberi itu yang saya, si pemberi dipaksa untuk memberikan sesuatu, gitu kan? Kalau nggak diberikan, dia nggak dikasih apa, gitu kan? Nah, itu teman-teman sekalian, kira-kira perbedaan gratifikasi suap dan pemerasan. Nah, kita sampai di ujung acara nih, teman-teman sekalian nih, Mas Anto, Mas Aista nih. Nah, rasanya
cukup obrolan kita pada pagi hari ini, singkat padat, semoga mengedukasi kita semuanya. Itu aja apa yang dapat kami sampaikan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Tontonin terus podcast Inspektorat Jawa Tengah. Ada pantun nih. Jalan-jalan ke pasar pagi. Agar pulangnya ketemu Raisa. Woi, seneng kan ketemu Raisa. Raisa sekarang masih gratis ya. Nggak tahu nih. Ayo kita lawan korupsi agar Indonesia semakin jaya, jaya, jaya. Nah, demikian. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.